Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan memaparkan materi tentang manajemen keuangan perusahaan multinasional dengan anggota seperti yang ada di layar. Materi apa yang akan kita bahas kali ini? Yang pertama ada pengertian dan cakupan MKI, kedua tujuan perusahaan multinasional, ketiga teori-teori bisnis internasional, keempat metode-metode bisnis internasional, kelima peningkatan globalisasi dan terakhir peluang internasional dan risiko internasional. Materi pertama ada pengertian dan cakupan MKI, di mana MKI ini membahas tentang perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional sendiri adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual produknya di 2 negara atau lebih, dengan cakupan MKI berupa perkembangan sarana dan pemanfaatan teknologi. Materi kedua ada tujuan perusahaan multinasional. Ada yang tahu gak sih tujuan perusahaan multinasional? Tujuan pertama ada raw material seeker, yaitu mendapatkan bahan mentah untuk diolah atau diproduksi di negara lain. Kedua, market seeker, mendapatkan pangsa pasar baru di negara lain. Tiga, cost minimalizer, yaitu adanya efisiensi biaya. Dan terakhir, risk minimalizer, untuk memperkecil resiko. Kelima, ada profit maximization, yaitu kondisi di mana perusahaan bisa memaksimalkan keuntungan. Yang keenam, ada fund seeker, untuk memperoleh pendanaan dari bank. Terus ada adanya kesempatan untuk memperkuat struktur perusahaan dan memungkinkan perusahaan memiliki entitas yang kuat. Materi ketiga ada teori-teori bisnis internasional. Yang pertama ada merkantilisme, yaitu keyakinan bahwa kemakmuran suatu negara ditentukan berdasarkan harta yang terakumulasi dengan emas. Yang kedua ada keunggulan absolut, di mana kemampuan sebuah bangsa dalam memproduksi suatu barang dengan jumlah masukan yang sama. Yang ketiga, ada faktor pendukung, di mana negara melakukan ekspor pada produk yang dapat dihasilkan dari penggunaan sebagian besar faktor produksi. Yang keempat, ada permintaan tumpang tindih, di mana selera konsumen dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Yang kelima, ada keunggulan komparatif, keenam paradoks relatif, ketujuh economics of scale, dan terakhir penggerak pertama. Materi keempat ada metode-metode bisnis internasional. Yang pertama ada membuka jalur perdagangan internasional, kedua metode waralaba, ketiga kerjasama operasi, keempat akuisisi perusahaan yang telah berjalan, terakhir mendirikan anak perusahaan asing. Beberapa pertimbangan dalam melakukan investasi langsung luar negeri. Pertama, paham prosedur investasi. Kedua, menciptakan strategi promosi. Ketiga, menjalin kemitraan yang efektif. Yang keempat, memanfaatkan teknologi. Peningkatan globalisasi. Faktor terjadinya globalisasi ada perkembangan iptek, sistem ekonomi terbuka, kemudahan migrasi. Selanjutnya ada dampak globalisasi di Indonesia, ada dampak positif dan negatif. Peluang internasional. Peluang usaha merupakan sebuah kemampuan ide bisnis potensial untuk melihat adanya kesempatan dalam berbisnis. Oleh karena itu, dikelompokkan pemutaran pasar sebagai berikut. Yuk simak lagi kelanjutannya, ada resiko internasional. Apa sih resiko bisnis? Resiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi oleh perusahaan dan dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan bisnis. Ketidakpastian ini dapat menyulitkan perusahaan untuk mencapai targetnya. Ada 8 resiko dalam bisnis internasional. Yang pertama, ada resiko strategis, di mana kemampuan perusahaan untuk merespon kekuatan yang merupakan sumber resiko. Yang kedua, resiko operasional, yaitu aset dan modal keuangan yang membantu dalam hari-hari operasi bisnisnya. Yang ketiga, ada resiko politik, di mana ketidakstabilan politik ini dapat membuat kesulitan bagi perusahaan untuk beroperasi secara efisien. Yang keempat, resiko negara. Ketidakstabilan suatu negara dapat menciptakan resiko yang mungkin membuat sulit bagi perusahaan multinasional. Yang kelima, resiko teknologi, di mana kurangnya keamanan transaksi elektronik dalam biayanya. Yang keenam, ada resiko operasional, di mana hal ini dipengaruhi oleh nilai tukar mata uang asing. Yang ketujuh, resiko lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan warga dan menimbulkan kemarahan publik dari warga. Kedelapan, resiko ekonomi, di mana berasal dari ketidakmampuan negara untuk memenuhi kewajiban keuangannya. KFC atau Kentucky Fried Chicken didirikan oleh Kolonel Harlan Sanders pada tahun 1952 dan mulai membangun KFC menjadi perusahaan multinasional pada pertengahan 60-an. KFC ini mulai melantai di bursa saham New York Stock Exchange
Bishkek pada 16 Januari 1969. Pembukaan gerai pertama yang sukses dan diikuti dengan pembukaan gerai-gerai selanjutnya di Jakarta, kemudian ke sejumlah kota besar yang ada di Indonesia seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Makassar, dan Manado. Kini KFC berada di bawah naungan grup Yum, Restoran Internasional atau YRI. YRI adalah badan usaha dari Yum. Cukup sekian pembahasan mengenai manajemen keuangan perusahaan multinasional dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.